Perkenalkan, nama saya Memo Orientasi Boing Gadas dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 22231427414. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan atau financing adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan. Tujuannya untuk memenuhi akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Pembiayaan dalam akuntansi dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyetoran modal oleh pemerintah. Yang berikut klasifikasi. Klasifikasi akuntansi pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran, dan pembiayaan neto yang dibagi atas dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan yang pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dana cadangan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemerintah pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan membentuk dana cadangan. Yang berikut pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi pembiayaan. Yang pertama, PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi para PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan SAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, BUD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk mencatat akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Yang berikut, jurnal standar. Pada dasarnya, transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban sebagai berikut. Yang berikut adalah contoh jurnal LO dan LRA. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara pemerintah daerah XYZ dengan Bank ABC, pemerintah daerah XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal.